Bab 19 Kelepasan Bicara. Clara segera mengakhiri pembicaraan dengan kesal. Sementara Selena segera memeluk Clara seraya meminta maaf. "Maafin gue, Clay. Sorry banget, gue udah nuduh lo." "Maafin gue," ucap Selena dengan wajah muram. "Iya, Beb, it's okay. Setidaknya gue bisa buktiin kalau gue nggak salah," ucap Clara membalas pelukan Selena. "Terus sekarang gimana keadaan laki lo? Apa dokter ada bilang apa gitu?" tanya Clara setelah melepas pelukan Selena dan bergegas memasuki ruangan mengikuti langkah Selena dan melihat kondisi Asham yang terlihat menyedihkan. Selena mengendikan bahunya dengan pasrah. "Nggak ada, Dokter Simon cuma bilang keracunan makanan." "Tapi, jujur gue jadi khawatir dengan ucapan Mita," sahut Selena dengan wajah khawatir dan berjalan hilir mudik di tengah ruangan. Clara menarik Selena untuk duduk di sofa yang ada di ruangan itu. "Harusnya kalau sampai terjadi apa-apa, kita bisa laporin mereka ke polisi, Sel. Bilang saja sama papamu," ujar Clara menyarankan. "Kita nggak punya bukti apa-apa, Clay. Lagian, orang pasti akan mengira ini kesalahan Asham karena makan sembarangan, kan? Apalagi jelas-jelas Asham alergi udang. Mutlak ini salah dia," sahut Selena memberi pandangan pada cara yang terlihat kecewa. "Harusnya tadi kita merekam pembicaraan tadi. Sekarang mana mungkin Mita atau Bastian buka suara," keluh Clara dengan kecewa. "Lagian gue nggak paham kenapa Mita ngomong begitu tentang lo, Sel. Seingat gue sejak kelas 1 SMA dulu kita jalan bareng sama dia baik-baik aja dan deket banget sama lo. Bahkan di antara anak-anak yang lain, kalian deket banget," papar Clara mengingat. Selena menggeleng dengan sedih. "Nggak tahu gue. Kenapa semua orang nusuk gue dari belakang? Sasa dan gengnya juga, lo tahu kan? Lebih-lebih Mita sama Basti," sahut Selena dengan suara sedih. "Ada gue, Sel. Masih ada gue," sela Clara dengan terburu-buru meraih tangan Selena dan menggenggamnya. "Ya, apalagi tadi gue sempat mikir lo juga berbuat begitu sama gue. Sumpah, gue marah tapi gue lebih sedih banget kalau sampai itu terjadi. Makanya gue coba tahan diri dan pengen ketemu lo secara langsung dan ngasih lihat kondisi Asham," ujar Selena kembali muram. "Dan sekarang dia yang gak salah apa-apa jadi kena imbasnya. Kasihan laki lo, Sel," ujar Clara dengan wajah sedih. Selena mengernyit dengan sedih. "Lagian, kenapa mereka harus balas dendam begitu sih? Aneh kan? Harusnya gue yang sakit hati karena pengkhianatan mereka. Tapi sekarang giliran gue udah nikah mereka malah ingin ngerusak rumah tangga gue. Sialan banget. Harusnya Mita seneng dong gue udah nikah. Fix, gue nggak akan ganggu-ganggu lagi si Basti Bear Asteris Sel itu." "Bener kan?" papar Selena dengan kesal. "Gue rasa bukan itu masalahnya, bukan Basti atau Asham. Gue rasa Mita memang punya masalah pribadi sama lo. Dia iri sama lo. Dengar sendiri, kan dia tadi bilang apa? Dia nggak mau kalah dari lo. Itu berarti selama ini dekatnya dia sama lo itu cuma karena pengen ngalahin lo," papar Clara mengungkapkan fakta. Selena menggeleng dengan cepat. "Gue nggak habis pikir. Beneran, gue nggak habis pikir sama dia. Sejak dulu dia selalu jadi kesayangan para guru karena dia selalu juara kelas, inget kan?" sela Selena seraya. Menghela napas dengan gusar. "Ya, gue inget. Tapi gue rasa, bukan itu titik penting yang ingin dia kejar, tapi lo. Dan sekarang dia merasa menang karena sudah berhasil merebut Basti dari lo. Secara, Basti pacar lo yang lo cinta mati-matian sejak SMA dulu. Dan sekarang sama dia, dan lo berakhir dengan itu," sahut Clara dengan wajah muram seraya menggerakkan kepalanya ke arah Asham. Selena menghela napas dengan berat. "Padahal dengan jadi juara kelas dia bukan hanya ngalahin gue, kan? Tapi juga anak-anak satu kelas. Bener nggak? Dia itu bener-bener," ujar Selena seraya menempelkan jari telunjuknya di keningnya dengan melintang tanda orang kurang waras pada Clara dan membuat Clara tertawa berderai. "Ups, sorry," ujar Clara membekap mulutnya sendiri menahan tawanya. "Ya udah sih kalau udah pahanem, yang waras aja yang ngalah," imbu Clara yang kini membuat keduanya cekikikan. Mereka terus-menerus berbicara dan saling menimpali tentang masa lalu mereka, yang lebih banyak dihabiskan dengan main ke sana kemari dengan senang hati, tanpa beban. Dan sesekali diselingi tawa renyah keduanya saat mereka melakukan hal-hal konyol sewaktu sekolah.
Diam-diam Asham tersenyum mendengar Selena yang dihukum guru tergalak di sekolah karena ketahuan memanjat pagar sekolah karena akan bolos jam pelajaran. Hingga derai tawa mereka terhenti oleh suara ponsel Clara yang spontan membuat mereka diam dengan tegang. "Sel, si Basti, gimana nih?" ucap Clara terlihat panik dan bangkit berdiri. "Angkat aja, dan anggap gue nggak ada. Lo lagi di rumah lo," sahut Selena mendoktrin pikiran Clara yang sering terlepas bicara. Dan dengan wajah bersungguh-sungguh, Clara membuka saluran pembicaraan itu dan memperbesar suaranya agar Selena ikut mendengarkan. "Halo, ya, Bas, ada apa?" tanya Clara mencoba berbasa-basi. "Halo, lo yang ada apa? Kenapa lo tadi telepon gue?" sahut Bastian dengan tajam. "Hah, kok lo marah? Kenapa lo telepon tiba-tiba menarah sama gue?" protes Clara dengan keheranan. "Lah, lo tadi telepon gue, kan? Gara-gara itu Mita ngambek sama gue. Dia nangis-nangis tuh. Lo ngomong apa sama dia? Kenapa sih lo masih ganggu-ganggu gue? Lo disuruh si Sally," sembur Bastian yang semakin membuat Clara keheranan. Selena dan Clara saling pandang dengan keheranan sekaligus geram. "Maksud lo apa? Gue cuma mau nanya sama lo doang, apa benar lo kemarin datang ke rumah Sally bawa makanan karena nyokap lo ultah?" "Gue cuma mau nanya itu doang, nggak ada maksud apa-apa. Dan lagian cewek lo tadi bilang, dia udah tahu kalau lo pergi ke rumah Sally, dan dia juga bilang kalau lo memang sengaja ngelakuin itu buat Sally. Dia tahu semuanya bahkan sebelum gue ngomong," papar Clara tak mau kalah. Clara, dengerin gue, ya. Lo nggak perlu ikut campur sama urusan gue. Gue peringatin lo sekali lagi, ya. Gue mau kemana juga bukan urusan lo. Gue mau ke rumah Sally, gue mau bawa Sally kabur, gue mau bunuh dia, itu bukan urusan lo. Jangan ikut campur," ancam Bastian dengan menggeram. "Apa? Waduh, niat lo udah nggak bener lo, Bas. Lo mau bawa Sally kabur. Nggak salah lo." Sela Clara terkekeh-kekeh, "Silakan saja kalau mau patah tulang." Udah patah hati ditambah patah tulang pula, imbu Clara memekik bahagia, hingga hampir membuat Selena hampir terlepas tertawa. "Lagian telat lo. Asal lo tahu, iya. Mereka sekarang lagi pergi bulan madu sampai bulan depan. Atau mungkin sampai Selena hamil baru pulang," ledek Clara dengan mencebik dan Selena pun menoyor kepala Clara dengan gemas. "Apa? Bulan madu? Bulan madu kemana mereka?" desak Bastian yang kini membuat Clara kebingungan untuk menjawab dan menatap Selena dengan panik. "Ah, apa urusan lo? Lo mau nyusul mereka?" ledek Clara dengan tertawa mengalihkan perhatian, pokoknya yang jelas mereka lagi berduaan di kamar mewah dan hemen. **G ban **T. Pekik Bastian dengan tajam dan membuat Clara dan Selena terkejut bukan kepalang. "Lo yang **G, ba **et. Lo berusaha nyelakain laki gue. Lihat aja lo. Lo bakal gue bikin mam **S lo." Pekik Selena membalas ucapan Bastian dan membuat suasana langsung hening. Selena mendekap mulutnya dengan terkejut, lebih-lebih Clara yang langsung menutup sambungan telepon itu. "Aduh, gue kelepasan, klik." 2000 years later. Bab 20 Ucapan Clara. Selena bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik dengan kesal. "Ah, Selena bodoh. Bisa-bisanya gue kelepasan bicara. Ah, pasti sekarang si monyet itu ngakak-ngakak deh," gerutu Selena dengan kesal. "Belum tentu juga sih. Ya, anggap aja lo mau pergi besok, ya kan? Dan sekarang sedang bersiap-siap. Ya, anggap aja gitu," sahut Clara menimpali. "Ah, bodoh amatlah. Lagian emang gue mau berangkat bulan madu kok, biarin aja. Tar gue sare di mana-mana biar dia lihat sendiri, kalau lo nggak bohong," sahut Selena dengan antusiasme tinggi. "Hah, emang lo serius mau bulan madu, Sel? Wah, enak tuh, jalan-jalan, gue ikut dong," ucap Clara terlontar begitu saja dan membuat Selena membeliak terkejut. Maksud gue jalan-jalannya itu," imbu Clara tertawa dengan canggung menutupi kesalahannya. "Lagian lo mau bulan madu kemana? Emang beneran lo mau bulan madu?" ulang Clara dengan pandangan takjub ke Selena. "Wah,
beneran lo, jadi udah cinta lo sama Pak Ustaz itu? Ya, emang ganteng banget sih. Wah, bener-bener lo ya, akhirnya lo mau bikin anak juga, celoteh Clara dengan pikiran liarnya yang spontan membuat Selena membekap mulut Clara dengan gemas. Ish, lo ini, ya, jaga omongan lo, nanti kedengeran sama dia, ucap Selena dengan berbisik seraya celingukan menatap Asham yang masih tak bergerak dari tidurnya. Ya, tapi beneran kan lo mau bulan madu? Desak Clara dengan antusiasme tinggi dan terlihat bersemangat. Iya berisik. Gue mau bulan madu ke Lombok. Harusnya besok gue berangkat, tiket semua udah siap. Tapi tiba-tiba begini, ungkap Selena dengan senyum kecut namun membuat wajah Clara berbinar-binar bahagia. Wah, Lombok, surga dunia itu. Sini deh, gue kasih tahu, lo harus pergi ke sini, ujar Clara memanggil Selena mendekat dan membuka ponselnya. Dan dengan cepat tangan Clara berselancar ke dunia maya yang ada di hadapannya. Lo harus pergi ke sini, ujarnya menunjukkan foto-foto pantai dan hotel yang terlihat sangat pribadi dan unik. Selena membeliak terkejut tak percaya. Romantis tahu. Desis Clara memekik heboh dan antusiasme yang tinggi sementara Selena hanya mencebik dan mengernyitkan alisnya dalam-dalam. Oh, ya ampun. Gue baru inget. Ah, sumpah, bokap mau balik. Gue baru inget. Sela Selena tiba-tiba dengan panik dan membuat Clara pun ikut panik. Ada apa? Lo bikin kaget aja sih, panik nggak jelas gitu. Sembur Clara ikut berdiri panik. Ada apa? Desaknya pada Selena yang kini fokus dengan ponselnya. Halo, Bibi, saya lupa bilang. Sekarang ini Papa sedang perjalanan pulang ke rumah. Jadi tolong, barang-barang Mas Asham dan saya balikin ke kamar pengantin ya, Bi. Tolong ya, Bi. Iya, bener. Sekarang, kalau nggak minta bantuan Pak Burhan, biar cepat, Bi. Oke, makasih banyak, Bi, ujar Selena mengakhiri pembicaraan dengan menghela napas berat. Untung gue keburu ingat, huafaf. Ujar Selena dengan tersenyum lega dan membuat Clara menatapnya dengan pandangan menilai. Clara terlihat memikirkan sesuatu, bener ternyata. Berarti bener ternyata apa yang gue pikirin, tebakan gue bener, ujar Clara seraya mengangguk-angguk kepalanya. Apa sih? Jangan aneh-aneh deh, sela Selena dengan pandangan tak enak. Bener, selama ini kalian belum. Selena bergegas membekap mulut Clara dengan tangannya dan menyeretnya duduk kembali dan menjauh dari ranjang. Iya, gue emang belum. Dan dia nggak pernah nyentuh gue lebih dari itu, ucap Selena dengan berbisik. Clara membelalak dengan tatapan takjub, wow, hebat banget ya. Gila ini, celetuk Clara yang membuat Selena kembali membekap mulut Clara agar tak terlalu ramai. Ya, gue langsung tidur terpisah sama dia, makanya kita nggak saling sentuh. Gue yang minta. Karena gue nggak siap, dan nggak akan pernah siap, ujar Selena dengan wajah muram dan berkaca-kaca. Clara menatap Selena dengan muram dan menarik lengan Selena dan memeluk pundaknya. Sebenarnya ada apa, cerita, Sel? Bujuk Clara dengan nada rendah. Lo tahu, kan gimana hidup gue? Lo tahu, kan gimana Om Rian hampir nodain gue dulu? Setiap malam gue selalu ketakutan dan hampir nggak pernah bisa tidur dengan tenang. Sampai dia nekat dan Mama ngelihat semuanya waktu itu. Dan apa? Mama lebih percaya asterisk Gan itu daripada gue, anaknya sendiri. Dan, yang ada gue, dibuang Mama ke Inggris. Kuliah di sana, ungkap Selena seraya menahan isaknya. Iya Di. Sela Clara dengan tatapan berpikir dan sedih. Ya, begitulah, sampai sekarang pun Mama seperti udah nggak peduli sama gue lagi. Makanya gue balik ke rumah Papa. Setidaknya, setegas-tegasnya Papa masih jagain gue. Dan Papa nggak nikah lagi, sambung Selena berurai air mata. Basti juga begitu. Gue bela-belain pengen ketemu dia dan kirim tiket buat dia ke Inggris dan hampir semua kebutuhannya gue penuhi demi pertahanin hubungan gue sama dia. Nyatanya dia malah main belakang sama Mita, pungkas Selena yang tak bisa lagi menahan ledakan tangis di dadanya. Ya Allah, Sel, sayang. Hibur Clara seraya memeluk Selena erat-erat. Dan untuk beberapa saat mereka tetap seperti itu sampai tangis Selena mereda. Jadi karena ini lo mau dijodohin sama Pak Ustaz itu?
Tanya Clara seraya menghapus air mata di pipi Selena. Selena mengangguk dengan sedih, gue hanya ingin berlindung dari Om Ryan, dan lepas dari Basti. Lo pikir gimana perasaan lo, Clay? Gue hancur Clay, gue udah hancur, ucap Selena kembali terisak. Enggak, jangan ngomong gitu, hibur Clara sekali lagi. Makanya gue jaga jarak sama dia, ujar Selena melirik Asham yang ada di ranjang. Karena gue takut disentuh laki-laki, gue nggak mau abis manis sepah dibuang, dan lagi gue ngerasa nggak pantas aja dampingan sama dia. Hidup kami udah beda, Clay, pungkas Selena dengan wajah sendu dan air mata yang terus berderai di pipinya. Tapi, Sel, sela Clara dengan ragu-ragu dengan wajah tak enak hati dan membuat Selena mau tak mau menatapnya dengan penuh tanda tanya. Gue rasa sih, si Asham itu, Pak Ustaz suami lo itu, dia laki-laki yang baik, dia peduli sama lo, ungkap Clara seraya melirik Asham yang masih tak bergerak di ranjang pesakitan. Selena mengernyitkan dahinya dalam-dalam, tahu dari mana lo? Jangan hanya karena dia ganteng, lo terus berpikiran begitu. Dan lo juga suka sama dia, ujar Selena dengan tatapan curiga. Clara segera menoyor pipi Selena dengan gemas, lo lupa selepas kejadian di klub malam waktu itu. Tegas Clara yang membuat Selena menepuk jidatnya dengan keras. Coba pikir, dia udah resmi nikahin lo, udah halal nyentuh lo. Tapi apa jawabnya saat gue suruh nidurin lo yang lagi begitu-begitu, papar Clara dengan menggerak-gerakkan tangannya dengan berputar-putar, dan lo tahu apa jawabnya. Gue, bukan. Saya tak bisa memaksakan kehendak walaupun dia istri saya. Syok dong gue, dia bisa tahan ngelihat lo yang lagi begitu di hadapannya. Papar Clara dengan wajah bersungguh-sungguh. Jadi saran gue, Sel, pertahanin dan jaga laki-laki kayak dia. Laki-laki kayak dia udah langka di muka bumi ini, yakin gue. Dan gue rasa, di kehidupan dia yang lo nggak tahu, banyak perempuan yang sedang nungguin dia, pungkas Clara dengan wajah bersungguh-sungguh dan membuat Selena menatap ngeri. Maksud lo, sela Selena dengan wajah ngeri. Lo nggak tahu bagaimana dia di kampungnya, kan? Gue yakin, di kampungnya pasti banyak perempuan yang mau sama dia. Dan mereka sedang menunggu kalian bercerai.